LV bos, baiklah, aku akan segera memanggilnya. Telepon Zihui. Siapa? Ratu LV bos. LV bos. Buka laci kanan di kantor saya. Ada dokumen tender dengan sampul biru. Bawakan ke kediaman di pinggiran barat. Saya. Tentu cepat sedikit. Bagaimana saya bisa masuk ke kantor Anda? Dorong pintu dan langsung masuk saja. Berikan nomor ponselmu. Kalau tidak nanti kamu tidak bisa ditemukan. 58020. Baik-baik, aku tidak ingat kamu suruh Yan Royo memberitahumu nomor ponselku dan kirim pesan padaku saat sampai nanti. Ratu punya tugas. Cepat sibuk. Masuk. Bos Yan. Bos LV menyuruhmu memberi nomor teleponnya padaku. LV Kian. Apa yang dilakukan? Dia bilang aku harus mengantarkan dokumennya ke kediaman di pinggiran barat. Dia punya sekretaris sendiri. Aku akan meneleponnya. Tidak mau pergi. Tidak baik rasanya kalau tidak pergi, aku ini karyawan perusahaan. Bilang dia bahwa kamu sedang ada urusan. Nanti dia pikir aku yang enggan pergi. Kamu mau pergi? Mau. Pergi sana, nanti aku kirim ke ponselmu. Baik, aku segera datang. Bos LV memanggilku untuk datang. Aku tahu, aku keluar sebentar. Mari minum kopi. Kemanapun aku pergi, kamu selalu bisa menemukanku. Itu wajib, aku harus tahu di mana kamu berada. Bagaimana lulusan Akademi Kepolisian? Tidak ada lagi bos Xiao terutama. Saya sangat ingin melakukan transaksi bisnis ini dengan Anda. Bos Yan. Saya belum menerima nomor LV bos. Kamu sudah sampai. Sudah sampai di lobi. Aku akan meneleponnya. Saya angkat telepon. Apa-apaan ini? Kenapa harus dia yang disuruh-suruh, padahal banyak orang di perusahaan? Aku kan mau ajak dia kerja di proyek besar.
Dia sendiri yang bilang mau ke kantor pusat, gimana kalau nggak ada prestasi. Udah asistenmu kamu yang hubungi. Aku mau pergi dari West Manor sekarang. Ke Huide Plaza, suruh dia cepat. Udah gitu aja. Kenapa cewek itu nyari kamu? Oke, oke, oke. Yan, kasih tahu Alve aku udah sampai. Dia di mana? Aku sebentar lagi ketemu dia. Kamu juga ke Huide Plaza ya? Aku. Kamu suruh aku ke sini. Kenapa dia disuruh ke Huide Plaza? Kenapa kamu panik banget? Santai aja, mari pijat. Aku masih ada urusan di kantor. Ini juga urusan penting. Lau Xiao traktir kita berdua buat pijat. Tunggu dia 2 jam. Makan malam bareng, bahas soal kuota. Oke, HP kamu kasih aku dulu. Kamu nggak bisa lepas dari HP ini ya? Atau nggak bisa lepas dari orang di ujung HP itu? LV Kian. Kamu sendiri yang bilang urusan pribadi dan kerjaan harus dipisah. Iya, dia minta dikirim ke Paris buat belajar. Aku coba suruh-suruh dia, lihat dia bisa nggak jadi karyawan yang kompeten. Ini kan urusan kerjaan. Kamu bilang gimana? Yan Ruoyo, aku kadang suka sama kamu yang kayak gini. Udah kerja di perusahaan asing bertahun-tahun. Kamu masih aja romantis. Lucu juga. Kenapa kamu harus repotin dia? Kamu tahu kenapa aku bos kamu? Ada bedanya. LV kamar di atas udah siap, bisa naik. Oke, makasih. Beda jauh. Kamu rekomendasiin karyawan ke kantor pusat. Karyawan ini pernah punya hubungan sama kamu, nggak terlalu serius juga nggak terlalu santai. Orang biasa. Aku mau lihat dia tipe orang kayak gimana. Beneran suka maju atau enggak? Masih mencintaimu. Jika dia benar-benar mencintai kemajuan, berarti sebelumnya dia tidak mencintaimu. Kamu hanya simbol kemajuannya. Kamu hanya sebuah simbol. Waktu singkat. Selama ini aku belum bisa berubah. Masih mencintaimu. Mengerti esensi karyawan. Baru bisa rekomendasikan ke kantor pusat. Aku direktur tidak akan emosional. Karena urusan pribadi, langsung memindahkan seorang karyawan. Apakah aku sangat adil? Oya, carikan dia yang kuat tangannya. Oke. LV Zong, ini masker terbaru kami. Ini masker lumpur kacang hijau dari keluarga kami. Bisa mencerahkan dan melembabkan kulit. Lalu efek mengontrol minyaknya sangat bagus. Kulit Anda akan halus dan cerah setelah pakai. Dan bisa dipakai oleh pria maupun wanita. Baik, pakai yang ini.
Elfe Zong. Oke, aku segera datang. Kamu pesan. Ada air tonic mint di sini. Ada. Kebiasaanmu belum berubah kan? Kasih dia air tonic mint. Oke, Aku mau 1 gin tonic. oke. Hari ini ada sup apa? Ada sup sayur daging sapi. Oke. Lau Xiao jam berapa datang, kenapa janjian di restoran ini? Ngapain juga? Gimana lagi biar kamu betah? Hari ini. Aku ambil mobil. Kamu datang barangnya kasih aku. Elfe Zong sudah susah payah. Kamu juga sudah susah ikut aku ke beberapa tempat. Asal tidak mengganggu urusan Anda. Dengar-dengar dari Yan Ruozhou kamu mau ke kantor pusat. Iya, Ini cita-citamu. cita-cita jangka pendek. Untuk cita-cita apapun mau kamu lakukan. Manusia seharusnya begitu kan? Aku mulai suka sama kamu. Terima kasih Elfe Zong. Kedepannya panggil aku Jie Qian aja. Di kantor lebih baik panggil Elfe Zong. Aku pergi dulu. Ngomong-ngomong kamu naik mobil Yan Ruoyo aja. Aku gak mau. Dia pasti ada yang mau dibicarakan sama kamu. Tenang, aku udah setujui. Elfe Zong kunci Anda. Kemari dulu. Besok kerja bawa barang-barangmu ke tempatku. Asisten manajer departemen kamu di PHK. Artinya, besok kamu jadi asisten pribadi aku. Mengerti? Oke.
Zihui. Naik mobil. Aku antar kamu. Capek ya? Kamu mau kemana? Maksudku, kamu tinggal di mana? Udah lama banget aku gak tahu kamu tinggal di mana. Elfe Zong pernah ke sana. Zihui. Terlihat. Kita berdua gak pernah ada apa-apa. Kenapa kamu gak bilang aja sama aku? Jalan Zhejiang nanti aku kasih tahu. Hari ini aku gak sanggup jalan. Naik taksi. Bonnya di sini. Urusan kantor Elfe Zong harus direimburse. Berapa aku bayarin dulu? Gak usah, aku gak mau uangmu. Besok bawa ke kantor buat reimburse. Kamu tinggal di sini. Gak bilang pulang toko itu. Itu toko yang mau disewa temanku. Pintu kecil itu. Iya. Siapa? Jam berapa sekarang? Untung kamu ada di sini. Cuma lembur dikit udah jam 9. Sampai segini masih nunggu ya. Gaya kamu. Kerjaan sehari ya sehari selesai. Kalau udah janji pasti dateng. Ada orang di dalam. Nggak tahu juga tapi lampunya nyala terus. Nggak usah nungguin aku di sini. Datang masuk aja. Sekretaris Direktur mohon bimbingannya ya. Selamat ya, jangan lupa kita traktir kita makan ya. Iya selamat. Kok nggak seneng kamu naiknya cepet banget? Kita semua iri. Iya betul Sao Zihui. Kemari.
Kamu dipindah ke kantor Elvekian, jadi asisten direktur, tahu nggak? Tahu Elvezong bilang kemarin malam. Kamu tahu kemarin malam di mobil kenapa nggak bilang? Bilang juga nggak ada gunanya. Elvezong itu direktur cabang. Kamu mau? Nggak mau juga nggak bisa. Aku bisa bilang sama dia. Aku mau. Kalian ngapain sih? Yan Zong. Aku sama Elvezong, atau kamu sama Elvezong, itu yang mau aku tanya. Tapi aku nggak punya hak nanya. Pokoknya apapun yang terjadi, aku cuma pengen yang terbaik. Yang terbaik ya. Kemarin malam yang nungguin di Zhejiang Road itu Sutian. Iya, Belum pernah dengar kamu bilang. Elvekian baru balik beberapa hari udah akrab banget. dulu kamu juga nggak peduli urusan pribadi aku. Sekarang Jiekian udah balik. Aku akrab sama siapa ya sama aja. Aku peduli sama masa depan kamu. Masalah kecil gini perlu dipikirin. Masa depan aku bakal baik. Sekarang kan udah naik jadi asisten direktur. Bicaranya udah beda. Yan Zong, kamu kenapa sih? Kamu yang pecat aku. Masuk. Elvezong, Di sana posisinya udah kosong. Barang-barang kamu rapihin dan siapin. 10 menit cukup nggak? Setelah selesai pergi ke kafe Kishilin di bawah. Belikan aku kopi es. Yang bawah kopi atasnya es krim. Tambah 1 kue keju. Setiap pagi harus seperti ini. Ini kartunya, simpan baik-baik. oke. Baju, jaket, dan sepatu di sofa. Bawa ke bawah untuk dicuci dan dirawat. Ada lagi? Aku mau tanya. Apa yang Yan suruh aku lakukan sebenarnya kamu yang lakukan? Atau Yan suruh kamu lakukan? Dia suruh aku. Lebih tinggi 16 poin dari biasanya. Yan bilang dia akan menjelaskan ke kamu. Keluar. Dalam 10 menit jangan biarkan siapapun masuk. Mengerti. Kerjakan dengan baik, aku tahu. Terima kasih Helve. Pergi. Kamu segera ke sini. Buat apa? Beli kopi dan cuci baju untuk Helve.
Asisten direktur cuma ngurus ini? Dulu juga ngurus aku bisa. Yan, dalam 10 menit LV tidak mau diganggu. Dia suruh aku ke sini. Kalau begitu jangan masuk. Tunggu sebentar lagi. Anggap dukung aku di hari pertama kerja baru, oke? Apa-apaan ini? Pergi. Halo Yan, halo Yan, halo Yan. Waktunya sudah bisa masuk kan? Masuk. Kok kamu terlihat sedih? Apa karena aku pindahkan Zhao Zihui ke sini? Mengambil yang kamu sayangi? Jangan salah paham. Aku maksud sayang atasan ke bawahan. Kalau ada urusan bicara saja. Satu urusan pribadi, satu urusan kerja, mau dengar yang mana dulu? Bebas. Bukan janji mau kasih kunci rumah? Ingat kasih ke aku. Rumah kita dulu. Barang-barangku sudah siap dipindahkan. Kamu senang gak? Sangat senang. Kok aku nggak ngerasa kamu senang sih? Di dalamnya penuh debu. Aku masih harus nyuruh orang buat bersihin. Kamu belum pindah ke sana. Belum. Oke. Kalau gitu sekarang aku mau bahas hal yang serius. Kamu sudah ngerti semua kan? Aku belum ngerti. Proporsinya memang agak tinggi. Tapi sebelumnya kan udah ada contoh dari saluran lain. Kita kan orang dalam, nggak usah bertele-tele. 2 pertanyaan. Apakah Zhao Zihui ada andil di dalamnya? Nggak ada. Kalau aku nggak dipindahkan balik hari ini, dan ada direktur lain yang duduk di posisi ini, kamu juga akan melapor seperti ini. Bisa lebih rendah sedikit. Kamu kejam juga ya? Harga ini nggak terlalu tinggi kan? Bukan masalah tinggi rendahnya. Kalau nggak ada masalah, penanggung jawab yang bekerja untukmu kalau ada masalah. Apakah penanggung jawabnya yang bertanggung jawab sendiri? Aku penanggung jawab departemen. Kalau gitu kamu yang bertanggung jawab. Kalau nggak bisa ya ditarik kembali aja. Pesanan besar dari pembeli kantor pusat pasti tahu semua. Kalau ditarik pasti ada masalah. Aku rasa nggak ada masalah. Masuk. Kesana ambilin aku 2 sendok. Oke.
Mau coba nggak? Elfe Zong nggak ada apa-apa. Aku sibuk dulu ya. Nggak apa-apa. Wah, enak banget nih. Nggak dimakan sayang banget. Masih sibuk ya? Databasenya terlalu berantakan, harus dibuat ulang. Rajin banget, nggak heran Yan Ruoyo. Nggak mau melepas kamu ke sini. Nggak butuh waktu lama. Kalau gitu bantu aku sedikit. Oke. Di belakang lemari pakaian ada 3 bungkusan. Nanti antar ke Huang Putang Garden. Gedung 25 lantai 01. Ini kartu lift dan kunci. Oke. Saya duluan ya. Sampai jumpa Elfe Zong. Sini. Terima kasih. Sama-sama. Selamat datang. Kamu makan dong? Aku sama sekali tidak lapar. Kamu masih ingat tempat ini? Kita pernah ke sini. Kamu masih tidak nyaman. Hari ini aku datang untuk minta maaf. Tidak. Kamu benar. Elfe Zongkan. Beberapa hari ini aku sudah merasa lebih nyaman. Marahnya juga sudah berkurang. Aku sudah siap untuk memindahkan barang-barang. Kembali ke rumah kita. Kamu masih mau bagaimana lagi? Kapan kamu pindah? Aku harus bersih-bersih dulu.
Kamu masih tidak senang ya? Elfe Kian, jujur saja. Apakah marahmu sudah hilang? Apakah kamu memang ingin menyusahkan Xiao Zihui? Kamu lihat kita berdua susah payah bisa bersama. Bisakah tidak membahas dia lagi? Kamu sudah memindahkannya ke sampingmu. Bisakah tidak membahasnya lagi? Jujur saja, marahku belum sepenuhnya hilang. Jadi kadang aku tidak bisa menahan diri untuk melampiaskan ke Zhao Zihui. Tapi aku jamin ini bukan tujuanku. Memecatnya. Kamu tidak mau juga tidak manusiawi. Tapi aku tidak bisa diam melihatnya. Tetap di sampingmu kecuali aku tidak peduli padamu, kamu setujukan? Ya. Apapun yang kamu katakan benar, lebih baik ganti nama jadi Elfe selalu benar. Kamu lihat dia kan mau ke kantor pusat. Kalau jadi asisten direktur pasti lebih mudah. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih untuknya. Kenapa aku mendengar ini jadi tidak senang lagi? Sutian. Aku nggak punya nomor telepon Xiao Chong, bisa kasih aku nggak? Aku juga mau nelpon kamu. Xiao Chong itu beneran gak datang ya? Ada apa sih? Maaf ya, aku lagi di Shanghai. Selain Xiao Duo nggak banyak teman juga. Kita kan teman kamu. Apa sih teman lain maaf-maafan lucu gak sih? Aku punya banyak barang nggak kuat bawa. Nggak bisa dapet taksi juga. Pengen minta Xiao Chong anterin aku. Mobil Xiao Chong kayaknya lagi di bengkel ya. Kamu di mana? Ya udah nggak usah deh. Kamu di mana? Aku di depan kantor. Kalau gitu aku naik taksi aja jemput kamu. Kebetulan mau ngobrolin soal toko, aku di rumah terus. Mimpi pun soal toko. Kamu udah balik. Taksi. Sudah dapat taksi ya, tunggu aku. Jujur aja. Putus sama Zhao Zihui. Ada nggak sedikit rasa nyesel meskipun cuma sedikit? Kamu diam aja berarti ada. Bukan nyesel. Tapi pasti ada rasa sedih. Dia itu orangnya keras kepala. Di luar kelihatan biasa aja, tiap hari kerja kayak biasa. Kamu tahu dia bahkan. Sudah. Nggak usah bilang lagi. Kamu yang suruh aku ngomong. Jujur aja kamu gak suka dengar. Dengar jujur belum tentu senang. Aku beneran berharap kita bisa hidup bersama lagi. Kita kan udah dewasa, punya masa lalu. Jujur dan terbuka. Itu dasar buat hidup bersama kan. Baik Yan Ruoyo, aku akan jujur. Kamu masih ada perasaan sama Zhao Zihui, kamu ngaku nggak? Itu bukan perasaan. Terus apa? Ya terserah kamu aja deh. Sutian. Barang-barang banyak ini punya siapa? Punya kantor. Berat banget.
Ban kamu sudah merusak ban saya. Akan saya ganti yang baru. Kalau sudah penuh kamu duduk di mana? Saya duduk di belakang. Masih muat. Saya akan bayar lebih untuk ongkosnya. Zihui naik. Kamu bisa masuk tidak? Tidak masalah, ayo naik. Tidak nyaman. Nyaman-nyaman sekali. Kembali ke Shanghai bagaimana saja bisa. Kamu lihat saya kenapa? Sepertinya tidak terlalu kenal. Sebenarnya tidak terlalu dekat. Saya rindu kalian hampir tidak bisa kembali. Sudah menikah. Bisa dibilang sudah. Apa maksudnya bisa dibilang sudah? Di kampung halaman saya asal sudah minum arak pernikahan. Setelah itu dianggap sudah menikah. Hari ini ke kantor catatan sipil untuk cap. Saya lari. Maka pacar kamu pasti sangat sedih. Daoli tidak akan sedih. Paling-paling ibu saya sedikit sedih. Daoli yang belikan tiket saya. Antar saya ke stasiun. Kenapa? Katakan saja kamu tidak tertarik. Dia pakai gaun pengantin cantik tidak? Lumayanlah. Gaun pengantin seindah itu apa maksudnya lumayan? Saling bersumpah. Seumur hidup sampai tua tidak berubah. Sudah. Saya beritahu kamu cincin sudah dipakai. Apa? Kamu bilang apakah kamu sudah merencanakan? Beli dua saya dan Daoli masing-masing satu. Kebetulan pernikahan langsung dipakai. Begitu saja selesai. Terlalu sembrono. Sekali seumur hidup keluarga kamu begitu kaya, seharusnya beri Daoli cincin berlian. Saya juga tidak tahu. Begitu saya kembali sudah ada belasan meja yang minum. Salah saya. Kenapa di jari kamu tidak pakai? Lupa di kota lain. Kapan kamu pakai gaun pengantin? Aku pengen sih pakai gaun pengantin cincin berlian juga. Cuma takut sama janji seumur hidup. Sumpah sampai tua nggak berubah. Nipu orang nipu diri sendiri. Mana ada orang yang nggak berubah. Maaf ya, bukan maksudku ngomongin kamu. Dia Yan Ruoyo itu. Bikin sakit hati. Sedikit aja sih. Hatiku keras kok. Makasih ya, Pak. Apa ini? Tahan nggak sih? Benda apa sih berat banget? Aku juga nggak tahu punya Pak LV. Siapa? Direktur perusahaan kita. Mantan istri Yan Ruoyo. Cari tempat buat buang semua ini. Tolong dong. Gak adil banget sih. Gimana kalau aku nggak balik? Ya udah kamu bawa tas aku. Yang ini aku yang bawa.
Ayo jalan. Gedung 3 mana gedung 3? Dapat nggak? Gedung 3. Di sini. Teleponmu bunyi. Punyamu juga. Pak LV, aku sampai. Belum naik. Teman yang bantu. Aku udah sampai siang. Pengennya ketemu Xiao Chong dulu baru telpon. Tahu-tahu mobilnya rusak lagi. Nggak jadi jemput. Napas kamu kenapa berat banget? Aku baru jalan jauh. Ada siapa lagi? Bentar, kamu ada acara lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak sibuk bantu bersihin rumahku dong. Berdebu banget, udah lama nggak dihuni. Aku juga nggak ada waktu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Bisa kok, tenang aja. Aku pasti akan membersihkannya sampai bersih untukmu. Terima kasih. Masih ingat password kartu akses itu? Ulang tahunku. Ingat. Bibi nggak mau ngomong sama kamu lagi. Bilang aja nggak punya anak kayak kamu. Mau ngomong sama kamu nggak? Nggak terlalu mau juga. Nggak apa-apa, beberapa hari lagi pasti baikan. Tunggu aku sewa toko dulu. Kalau udah selesai aku pulang buat minta maaf. Awas pulang nggak bisa pergi lagi. Nggak apa-apa, ada kamu aku bisa pergi kemana aja. Aku tutup dulu ya, kayaknya Bibi dateng, kamu tidur duluan ya. Ayo pergi, mikir apa lagi? Nggak apa-apa. Tunggu bentar, bantu aku pindahin ke atas, kamu pulang duluan aja. Nggak apa-apa. Aku pergi, kamu mau tinggal di sini hari ini. LV bilang suruh aku bersihin kamarnya. Aku setuju. Padahal nggak mau. Mau, itu rencanaku. Semakin cepat semakin baik. Maaf ya urusanku. Sampai bikin kamu repot. Buang aja barang-barang ini di sini. Ngapain nahan emosi? Terus gimana nanti? Resign aja, buka restoran bareng lebih seru. Seru doang buat apa? Ayo taruh. Aku aja. Taruh di sini. Kamu bangun. Kamu pergi aja, terima kasih ya. Keterlaluannya.
Nggak apa-apa. Keluar tenaga aja anggap lembur malam. Kamu ini nggak punya hati ya? Aku bisa nutup hati. Nutup berapa lama? Kalau nggak tahan meledak gimana? Nggak separah itu. Oke, kamu bersihin aja. Bersihin foto mereka cuci wastafel sama toilet. Sama spray rapihin buat mereka. Ada hubungannya sama kamu apa? Aku lihat ya udah jadi urusanku. Saya mau. Oke, kamu mau ya? Saya terlalu banyak bicara ya. Sepertinya Yan Royo baik banget sama kamu. Sampai mau melakukan hal yang aneh kayak gitu. Gak baik sama aku sama sekali. Aku kayak lalat aja. Dia cuma geleng tangan aku langsung pergi. Dan dia sama sekali gak peduli. Itu artinya kamu cinta sama dia. Aku cinta sama diri sendiri, ngerti gak? Aku mau ngomong sesuatu yang gak enak. Tapi kamu tahan dengerin ya. Ini bukan cinta diri sendiri. Ini namanya menghina diri sendiri. Gak mau ngomong lagi, ini apaan sih? Demi masa depan ini bukan masalah. Masa depan yang hebat ya. Sampai harus mengorbankan diri sendiri. Buka restoran beda ya, kamu udah rencanain bagus banget. Minggir. 3 tahun jadi rantai. Semua bisa berkumpul dan senang. Dan bisa mengejar cita-cita dan masa depan. Buka restoran juga disebut cita-cita. Seumur hidup buka restoran. Itu baru namanya mengorbankan diri. Terus kenapa kamu mau gabung? Bantu kamu. Karena kamu pernah bantu aku. 2 tahun di Shanghai. Aku gak pernah benar-benar senang. Dan juga gak pernah sesedih ini. Kamu kebetulan ada saat aku sedih. Dan bikin aku senang sebentar. Kontrak udah ditandatangani. Kamu pemegang saham. Ngapain juga tanda tangan kontrak? Orang nikah janji seumur hidup. Tetap aja bisa berubah. Aku senang. Bukan berarti harus seumur hidup sama kalian. Tanda tangan kontrak. Bukan berarti arah kalian adalah arahku. Sekarang bisa keluar belum? Sek, ayo bersihin fotonya. Bersihin sampai mereka puas. Nanti kalau sini kotor mereka suruh kamu bersihin lagi. Nanti bersihin kamar mereka, itu arah masa depanmu. Usap. Tolong. Keluar boleh.
Kamu pulang saja, aku yang bersih-bersih. Lagi pula aku nggak kenal dua orang ini. Pasti bersih. Kamu bantu aku urus restoran. Aku bantu kamu kerja malam wajar kok. Pulang saja. Ayo pergi. Ayo. Pelan-pelan ya pulangnya. Kamu siapa? Yan Ruoyo ya. Ganti sepatu dulu. Lantai ini aku pel susah payah, jangan dikotori. Kamu siapa?
Teman Zhao Zihui. Sutian, Tahu kok. kamu keluar. Siapa yang suruh kamu masuk? Tanya mantan istrimu. Dia yang suruh Zhao Zihui bersih-bersih. Telepon Pak LV. Nggak mau angkat. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diangkat. Stop, 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 taruh barangnya, kamu keluar. Aku suruh kamu keluar. Tangan aku berat. Kalau barangnya pecah siapa yang tanggung? Ini rumah aku. Iya makanya hati-hati. Rumah kamu. Ini kan masih ada ceweknya. Rumah ini punya kamu atau cewek ini? Kamu apaan sih? Mantan istri pulang langsung tendang Zhao Zihui. Tendang sih nggak apa-apa. Kalian pindah balik ke sini. Masih suruh Zhao Zihui bersih-bersih buat kalian. Manusia brengsek kamu. Terus kenapa? Kamu nggak punya malu ya? Zhao Zihui rela. Dia yang suruh kamu datang berarti kamu juga rela. Kalau kamu rela bersihkan sampai bersih. Biar besok dia nggak perlu bersih-bersih lagi. Bajingan. Kalau mau ambil alih, jangan marah-marah. Kalau aku nggak putus sama dia mana, ada kesempatan buat kamu. Ayo minggir-minggir pergi-pergi. Pergi jauh-jauh. Dari lahir emang udah ditakdirin buat kerja ini. Lo ngomong siapa? Lo bilang Zhao Zihui dari lahir udah ditakdirin buat bersihin kamar buat kalian. Atau aku? Lo udah sama dia berapa lama? Lumayan lama. Kapan mulai? Gimana menurut lo? Berapa lama? Si tua bangka. Lo iri ya? Udah lama banget. Lo dikibulin ya? Zhao Zihui cuma bercanda sama lo. Lo pikir lo yang ngejauhin dia ya? Dia aja nggak mau ngurusin lo? Lucu banget, aku iri. Apa yang perlu aku iri? Orang kayak lo itu kayak semut di pinggir jalan. Hidup biasa-biasa aja nggak tahu kapan bakal diinjek orang. Apa yang perlu aku iri? Elvekian itu istriku. Apa yang perlu aku iri? Aku cuma kasihan sama Zhao Zihui. Jadi sama semut cuma buang-buang waktu. Cek-cek mana yang perlu dibersihin. Udah cukup. Ambil lagi, lanjutin, aku belum selesai ngomong. Aku nggak mau dengar. Aku kesini buat bantu bersihin kamar. Aku nggak mau ribut sama lo biar nggak berantem. Zhao Zihui susah, aku cuma buang-buang waktu. Ambil barang siapa? Barangku.
Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Nanti aku bisa berbuat salah lagi. Jangan pergi, aku ada yang mau bilang. Belum selesai ngomong. Aku serius ngomong, jauhin Xiao Zihui. Orang kayak lo. Cuma buang-buang waktu, nggak bisa apa-apa. Sutian berhenti. Dipanggil nggak dengar ya? Sutian gak percaya ya, lo mau gimana? Jangan terlalu emosional, anak muda. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Dalam hal apa? Semua hal termasuk berkelahi. Aku olahraga 2 kali seminggu loh. Benar-benar membuatku takut. Aku juga punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Katakan. Tidak peduli kamu mau atau tidak. Tidak peduli aku menerima atau tidak. Setelah kamu selesai membersihkan, aku harus mengucapkan terima kasih. Kalau mau berterima kasihlah pada Xiao Zihui. Ngomong-ngomong tentang Xiao Zihui, kamu tidak cocok dengannya. Tidak bilang cocok. Kalau begitu jauhi dia. Kamu adalah burung gereja. Dia punya ambisi besar. Tidak mengerti. Itu sebabnya kalian adalah 2 jenis orang yang berbeda. Aku juga mau bertanya satu hal. Kenapa kamu putus dengannya? Dia adalah burung pipit di matamu. Kamu dan dia adalah 2 jenis orang yang berbeda. Kalimat ini bukan aku yang bilang tapi dia. Tidak mungkin. Aku pernah tanya, apakah dia benar-benar tertarik dengan toko kecil di pinggir jalan itu. Dia bilang sama sekali tidak tertarik. Xiao Zihui baik hati, dia hanya tidak enak menolak. Jangan kamu bawa dia ke jalan yang salah. Kamu ngerti apa? Dia tidak akan terikat pada masa lalu. Juga tidak akan berhenti di masa sekarang, dia punya arah yang jelas. Orang sepertimu hanya akan asyik dengan saat ini. Kamu adalah palsu baginya. Bersama kamu dia merasa santai. Tapi tidak mendapat penghargaan dari orang sepertiku. Penghargaanmu tidak kupedulikan. Dia peduli. Sebenarnya dia ingin bersama aku dan Elvekian. Orang-orang seperti kami bukan kamu. Kalau tidak, kenapa dia sedih setelah putus denganku? Kalau tidak, kenapa dia rela, sedih tapi tetap datang untuk membersihkan rumah? Apa yang baru saja kukatakan adalah kata-katanya yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya padanya. Mengerti kan? Sebenarnya Xiao Zihui meremehkanmu di dalam hati. Sama seperti aku yang sekarang meremehkanmu. Kalau kamu mengerti, kasihanilah dirimu sendiri. Jangan lakukan hal-hal itu lagi. Mengambil kesalahan orang lain hanya akan membuatmu malu. Jauhkan diri dari penghinaan. Baru bisa bahagia dengan sederhana. Xiao Zihui mau bersabar. Karena dia punya tujuan yang jelas. Tujuanmu berbeda dengan dia. Jangan marah dong. Gak marah. Aku rasa kamu benar. Kalau gitu lepaskan saja. Tapi aku sekarang pengen bertindak. Bertindak akan membuatmu merasa lebih lega. Lagian aku sekarang gak enak. Kamu gak ngerti apa yang aku bilang ya? Masih mau malu sendiri. Gak mau mengambil keuntungan dari orang yang lebih tua. Kalau mau bertindak bilang ya.
Legakan. Pergi sana. Dengerin aku, jauhin Xiao Zihui. Pergi. Sudah beres. Yan Ruoyo cukup puas. Pintu dia yang nutup. Kuncinya aku nggak bawa. Jam 3 sore rapat persiapan proyek kuartal depan. Notifikasi sudah dikirim ke semua departemen. Prosedur rapat sudah aku kirim ke kamu. Oke, proyek yang dibahas perlu dicetak nggak? Tentu. Oke. Kemarin maaf ya. Apa? Aku nggak seharusnya minta kamu bantu pindahin barang. Aku juga nggak tahu kenapa waktu itu mikir begitu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kayaknya sudah bersih. Kayaknya. 3 tas itu terlalu berat. Aku minta tolong teman buat bawa ke apartemen kamu. Sampai sana agak capek. Teman yang bantu bersihin. Kalau gitu siang aku traktir makan ya biar bisa terima kasih. Pak LV, kebetulan aku mau izin bentar. Siang aku ada urusan ke Jalan Zhejiang. Mungkin agak telat balik. Tapi pasti nggak akan telat untuk rapat jam 3. Penting nggak? Penting. Baik, silakan pergi. Terima kasih Bu LV. Zihui. Mengabaikan. Kemarin malam aku pergi ke apartemen. Aku melihatnya. Apa ini?
Menyewa rumah dan pindah tempat. Menyewakan untuk Sutian, dia tidak punya tempat tinggal. Seseorang yang tidak punya tempat tinggal juga layak kamu perhatikan. Layak. Saat sedih hanya dia yang peduli padaku. Dan dia juga dipukuli orang. Kamu dulu tidak seperti ini. Kamu semakin emosional. Anda juga emosional, kita sama saja. Kamu tahu aku kemari untuk apa? Tidak tahu. Aku kemari untuk menjelaskan pada Elvekian. Kalau mau menjelaskan masuklah. Bicara di situ untuk apa? Kuncimu. Kenapa kuncinya ada padamu? Kemarin malam aku pergi ke apartemen. Ternyata teman yang dia maksud adalah kamu. Aku benar-benar bodoh, Zhao Zihui. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kemarin malam membantu kamu pindah barang dan membereskan rumah. Teman ini ya? Bukan temanku Sutian. Sudah kubilang tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu bilang mau pindah kembali, aku sangat senang. Jadi kemarin malam, setelah makan aku bersiap untuk membersihkan. Tidak menyangka kamu bisa seberlebihan ini. Kamu kemari untuk menuduh. Bagaimana kamu bisa membiarkannya melakukan hal seperti itu? Awalnya aku merasa tidak tega. Sekarang ternyata masih kurang. Bagaimanapun hubungan kita berkembang. Jangan menyusahkan Zhao Zihui. Sayangnya, Apakah kamu memikirkan perasaannya? perasaannya kamu saja yang rasakan, ada hubungannya apa dengan aku. Lagi pula dia asisten pribadiku. Menangani urusan pribadiku itu sangat wajar. Kamu berubah, Elvekian. Bukankah kamu selalu merasa aku kuat? Aku berencana untuk berubah. Lalu aku sebaiknya berubah atau tidak? Kekuatan adalah esensimu. Kamu sekarang jadi curiga dan tidak masuk akal. Mungkin kamu masih punya perasaan sisa. Kalau hal kecil seperti ini saja tidak bisa melihat. Berarti aku cuma gadis kecil yang tidak mengerti. Kamu sekarang bertingkah seperti gadis kecil. Apakah kamu sedang memujiku? Ya, aku sudah tua. Wanita tua itu curiga dan takut tahu. Terutama yang sudah bercerai. Apalagi yang bercerai tapi mau rujuk lagi. Zhao Zihui sudah mengaku. Kenapa kamu harus membuat musuh imajiner untuk dirimu sendiri? Aku tidak mencoba, bagaimana aku tahu dia mengaku. Walaupun dia mengaku, apakah kamu mengaku? Masalahnya ada padamu. Yan are you ojo aku? Aku curiga dan cemburu itu keberuntunganmu. Dari sekarang tidak ada masalah lagi. Apa maksudnya? Kamu masuk dan menuduhku, apa maksudmu? Apakah kamu mau aku minta maaf padanya? Ini kantorku, kamu bawahanku. Kamu harus menghormatiku. Kamu gila ya? Ya, aku dibuat gila olehmu. Aku di kantor ini. Terakhir aku akan bilang satu hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Rujuk saja, tunda selamanya. Kamu bebas. 3 barang itu aku tidak mau lagi. Kalau begitu tidak usah, biarkan saja di sana. Bagaimanapun juga aku tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Kamu yang bilang. Ya, aku yang bilang. Keluar. Kembali ambil kuncimu.
Zhong Nian ada waktu. Milan Weston bagaimana? Aku mau ke Jalan Zhejiang. Su Tian ya. Ya, Dia sekarang penting ya. Kalau aku bersikeras. manajer LV sudah mengizinkan. Zihui. Zihui. Di mobilku ada kantong. Kamu mau kemana aku antar? Jalan Zhejiang. Aku tidak ada maksud lain. Ngapain bawa aku ke sini nggak ada maksud apa-apa. Aku tahu kamu benci sama aku. Nggak benci. Aku bikin keputusan yang salah. Tapi aku juga nggak ada pilihan. Aku cinta Elvekian tapi dia berubah. Jadi curiga dan nggak masuk akal. Aku nggak nyangka kamu juga bisa berubah secepat ini. Bisa beliin orang barang-barang kayak gini. Kayak tisu mie instan sosis tusuk gigi. Lampu meja. Kapan kamu jadi seribet ini? Nggak ribet. Nggak sanggup makan di restoran mahal. Hidup memang kayak gini. Beliin aku kopi. Setengah susu. Gerakan penari ini mencerminkan kegembiraan atas panen yang melimpah. Sutian.
Tambah. Tambahin lagi dikit. Aku pertimbangin nggak mau rujuk lagi. Gimana? Kita mulai lagi dari awal. Anggap aja semua hal berantakan sebelumnya nggak pernah terjadi. Oke. Udah deal. Aku ngerti kamu. Kamu karena aku putusin rujuk. Baru kenal orang kayak Sutian. Kamu ngapain? Yan Ruoyo. Jadi asistenmu ngantar kopi susu 2 tahun. Dari Milan restoran ke kantormu 8 menit. Macet hujan angin nggak pernah tumpah. Tahu nggak kenapa? Celana ini 8.000 loh, kamu tahu nggak? Kamu gila ya? Waktu itu kamu bilang putus. Baru aku sadar. Di depan kamu aku cuma asisten yang ngantar kopi susu. Dipanggil datang disuruh pergi. Sebelumnya aku mikir terlalu banyak. Untung. Aku nggak mikir terlalu banyak. Syukur aku selalu hati-hati dan tahu diri. Di perjalanan ke rumah sakit jenguk nenek, aku bikin rencana buat diri sendiri. Pakai waktu sebulan, hapus semua yang berhubungan denganmu. Aku juga nggak yakin bisa melakukannya. Di kantor masih harus melihatmu. Aku nggak tahu harus gimana. Untungnya ada takdir. Bikin aku ketemu Sutian di rumah sakit. Dia bantu aku mempercepat waktu menghapusmu. Dia baik. Dia cuma preman kecil, ada apa bagusnya? Dia anggap aku seperti harta. Kamu dan Elvekian anggap aku seperti alat. Dia butuh aku. Aku butuh kalian. Preman kecil yang miskin dan nggak punya apa-apa. Dia punya hak APA buat anggap kamu seperti harta. Aku mau. Zhao Zihui, jangan ngomong marah-marah. Kamu tahu aku suka kamu. Aku nggak suka kamu. Kalau gitu kasih tahu aku. Kita berdua sebelumnya itu apa? Kalau harus dihitung. Kamu itu bos aku. Aku terima kamu karena kamu bisa bantu aku. Omong kosong. Aku bilang jangan ngomong marah-marah. Terus mau aku ngomong apa lagi? Aku suka kamu. Sekarang mau dengar. Waktu kamu lambaikan tangan suruh aku pergi, aku cuma kayak nyamuk. Nyetir anterin aku ke jalan Zhejiang. Kalau nggak aku jalan sendiri. Oke, aku anterin. Beneran nggak ngerti. Dia itu sebenarnya menariknya di mana?